si Anaconda Mahasiswa PPG IAKN Ambon batch 2 tahun 2024 bersama siswa-siswi SDN Matoe Kanuru melaksanakan kegiatan kelima. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kelima kita pada saat ini, saya minta Sirlin pimpin dalam doa. Buat ada teman yang tidak datang? Ada semua? Semua. Siapa yang tahu itu kepanjangan dari P5? Kepanjangan dari P5? Proyek Penguatan Profil Teladan Pancasila. Jadi tema proyek kita pada saat ini yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan topik Ayo Peduli Sampah. Tujuan dari proyek kita pada saat ini yaitu perkenalkan berbagai jenis-jenis sampah dan solusi mengurangi sampah plastik dengan cara mendaur ulang sampah plastik agar peserta didik dapat menumbuhkan rasa cinta serta melestarikan lingkungan. Deskripsi singkat mengenai proyek dengan topik Ayo Peduli Sampah Plastik. Plastik merupakan salah satu material yang masih banyak ditemukan. Biasanya plastik masih sering digunakan untuk kemasan sekali pakai. Tapi kita terkadang biasanya pengolahan sampah plastik itu belum dikelola dengan baik. Sampah plastik adalah barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia. Tak terbaharukan. Sebagian besar sampah plastik yang digunakan sehari-hari biasanya dipakai untuk pengemasan. Kantong plastik juga masih sering dipakai sebagai tempat sampah organik yang akan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Jadi di sini Ibu akan mengarahkan kalian untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dengan cara mendaur ulang. Itu sebentar yang kita akan praktekkan. Kita mendaur ulang sampah dari botol aqua, dari plastik-plastik, dari gelas aqua menjadi hiasan kelas atau menjadi pajangan di meja. Ibu akan menunjukkan gambar-gambar sampah yang bisa didaur ulang. Gambar apa yang kalian lihat di depan? Ada kopi, ada gelas minuman dingin. Jadi yang kita gunakan untuk proyek kita hari ini yaitu sampah non-organik. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Sedangkan sampah organik apa-apa? Sudah ranting kayu. Ini sudah ini sisa makanan sudah ini yang dinamakan sampah organik. Jadi kalian bisa bedakan sampah organik dan sampah anorganik.
organik. Sampah organik ini sudah yang kalian buat yang sebentar dalam proyek kita pada saat ini. Jadi ini sampah organik kita bisa jadikan untuk ini sisa-sisa ranting kayu, daun-daun kering ini untuk jadi pupuk tanaman kita. Kegunaan seperti itu. Ini limbah B3, ini jalan diperkenalkan kepada siswa-siswa SD. Kemasan cat, baterai, batu garuda, bekas, peralatan elektronik, lampu yang rusak. Jadi kalian kalau temukan alat-alat ini, kalian bisa bedakan mana limbah B3, mana yang sampah non-organik dengan sampah organik. Berdasarkan National Geographic, hampir 700 spesies hewan, termasuk yang terancam punah, diketahui telah terkena dampak sampah plastik. Mikroplastik pun telah ditemukan pada lebih dari 100 spesies air, termasuk ikan, udang, dan kerang yang umum kita makan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik menjadi ancaman nyata bagi makhluk hidup. Selain berbahaya bagi hewan, khususnya makhluk laut, ada juga bahaya lain dari sampah plastik. Apa saja? Kita cari tahu bersama yuk. Dioksin yang mencemari udara terhirup oleh manusia dan masuk ke dalam sistem pernapasan dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan. Beberapa efeknya dapat memicu kanker, bertindak sebagai pengacau hormon, dan membahayakan sistem reproduksi. Nah, itu dia asal mula plastik dan juga bahaya dari sampah plastik yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Apa yang kalian pahami dari video tadi? Dan menceritakan apa tadi video? Tentang bahaya sampah plastik. Bisa berbahaya bagi hewan, manusia. Tadi di manusia berbahaya di paru-paru. Ketika kita membakar sampah plastik, uap dari itu asap-asap yang kita bakar sampah itu akan kita hirup dan mempengaruhi paru-paru kita. Jadi itulah kita sudah ketahui bahaya itu sampah plastik, bagaimana cara kita untuk menanggulangi dan selalu menjaga kebersihan baik di rumah maupun di sekolah. Jadi demikian penjelasan dari Ibu tentang bahaya dari sampah plastik dan penggunaan sampah plastik untuk hal-hal yang baik. Hiasan dinding atau buat ini karya dari gardus, ada kertas-kertas sampah yang sudah dipilih ulang ini dibuat dalam bentuk bunga atau apa sebentar yang mereka inginkan. Ada yang membuat karya kreatif, menyiapkan gelas aqua untuk menjadi pajangan di kelas atau hiasan dinding. Ada yang menyiapkan botol aqua untuk membuat vas bunga, menyiapkan plastik makanan ringan yang sudah dibuang untuk menjadi bunga sebentar. Jadi semua sudah siap untuk kerjakan? Sudah. Semua bahan yang sudah kalian siapkan, ya sudah tiap kelompok kerjakan tugas yang kalian mau buat hari ini.
Semua harus aktif, harus kerja. Yang buat kandung ya, potong, gunting, kasih. Sudah ada yang selesai? Kelompok mana yang belum? Sudah semua? Jadi baik, tiap kelompok akan maju mempromosikan atau menunjukkan hasil karyanya di depan. Jadi ada kelompok 1, bahan-bahannya dari kertas-kertas bekas. Kelompok 2 adalah aqua bekas. Kelompok 3 botol aqua untuk membuat album. Dari sekarang kelompok 1 dulu yang maju di depan untuk memperlihatkan hasil karyanya untuk teman-teman kelompok yang lain. Maju sudah, pegang masing-masing kalian punya hasil karya. Teman-teman yang lain bisa lihat. Ibu bisa bantu. Berdiri yang gratis kayak teman yang lain. Kelompok yang lain perhatikan. Kelompok 1 mau jelaskan bagaimana cerita singkat dalam membuat karya dari kertas sampah yang sudah dibuat. Karya kelompok 1 diambil dari kertas yang sudah dibuat dan hasilnya seperti ini. Bagaimana kelompok lain? Hasil karya dari kelompok 1 bagus, gagah, indah? Indah. Jadi ini kertas-kertas yang sudah tidak terpakai diambil ulang lalu dibuat dalam bentuk hiasan seperti ini yang gagah dan cantik sekali. Jadi terima kasih buat kelompok 1 atas karya kreatif yang mereka sudah buat. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang giliran dari kelompok 2. Pegang hasil karya masing-masing. Hasil karya kreatif dari kelompok 2. Dari bahan-bahannya dari mana? Dari gelas aqua. Gelas aqua kalau sudah diminum dibuang, lalu diambil kembali untuk dibuat dalam karya seperti ini. Ini hasil karya dari kelompok 2. Ini bisa dijadikan apa yang sering? Untuk menyimpan alat-alat tulis menulis atau hasil-hasil apa yang kita buat yang bisa diisi di sini bisa digunakan. Gagah berwarna-warni. Sudah bisa lihat? Angkat semua.
sertifikat karya kelas 2 ya. Saling memperlihatkan hasil karya, jadi nanti bisa tanya-tanya di kelompok 2 bagaimana cara buatnya. Sudah? Ini untuk dipajang di mana ya? Bisa di tembok, di jendela ya. Terima kasih buat kelompok 2 untuk hasil karyanya dalam pelaksanaan PLIN. Ya, tepuk tangan buat kelas 2. Sudah? Oke. Sekarang giliran dari kelompok 3. Ayo kelas 3, kalian hasil proyek hari ini apa yang kalian buat? Potnya dari mana? Dari botol aqua bekas ya. Jadi lihat, ini luar biasa usaha dari kelompok 3, berusaha untuk membuat vas bunga dari botol aqua, dan ini hiasan ini dari plastik-plastik gula-gula, makanan ringan, plastik mie yang sudah dibuang, dipungut kembali baru dibuat seperti ini. Indah. Jaga tuh hiasan dari hasil proyek dari anak kelas dari kelompok 3. Jadi semangat buat kalian, biarpun terbatas tapi sudah ada hasil yang bisa dibuat. Ini bisa disimpan di meja guru atau di